Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai majelis kita biasakan, kita istiqomahkan untuk berdoa sebelum belajar. Istaidu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memelihara kesehatan kita dan semangat kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan dan semangat, maka rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk kita terus mempelajari agamanya. Yaitu diantaranya adalah mempelajari tentang modul manusia ini. Kita sudah belajar di tema interaksi ini. Yang pertama adalah interaksi kita dengan pencipta kita, dengan pemilik kita, dengan raja di atasnya segala raja yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang harus dipelihara dari interaksi ini adalah hak-hak Allah. Ya. Hak Allah adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hak Allah dari manusia dan jin itu adalah untuk diibadahi. Maka beribadahlah terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah hak Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang interaksi dengan keluarga kita. Yang digambarkan adalah kondisi ketika hari kiamat. Semuanya lari berhamburan, lari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya. Yang mereka pikirkan saat itu adalah diri mereka sendiri. Saudara mereka, bapak dan ibu mereka, istri dan anak-anak mereka berlari masing-masing. Tidak memikirkan yang lainnya. Karena pada saat itu suasana sangat mencekam dan sangat menakutkan. Semuanya ingin selamat. Hari ini kita akan meneruskan belajar tentang interaksi bersama keluarga di dunia. Kalau kemarin kita gambarkan ketika di akhir zaman, di hari kiamat atau di hari kebangkitan. Silahkan disimak ayatnya, dan untuk di rumah silahkan dimurojaah seperti biasanya ya. Distorkan seluruh hafalannya dari awal tema interaksi Allah tempat meminta sampai hari ini yang akan kita bahas. Tujuannya apa? Agar hafalan kalian semakin kuat, karena di semester genap ini insya Allah seluruhnya akan diujikan dari tema fisik sampai interaksi ini. Ya, perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang interaksi dengan keluarga. Judulnya sama seperti kemarin, ayatnya berbeda. Wa walidi wa ma walada, artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya.
Wa walidi wa ma walad, artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Insyaallah gampangnya di surah Al-Balad ayat yang ke-3. Saudara akan langsung bacakan tafsirnya. Mujahid, ya. Mujahid Ibnu Shalih, Qatadah, Ad-Dhahhak, Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Qusayf, Syarhabil bin Sa'ad dan lain-lain mengatakan yang dimaksud dengan bapak di sini adalah Adam, sedang anaknya adalah anak Adam, yaitu kita manusia. Itu yang dimaksud wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, dan pendapat yang lain mengatakan, ya, yaitu pendapatnya Ibnu Jarir, memilih pendapat bahwa hal tersebut bersifat umum yang mencakup setiap orang tua dan anaknya, dan pendapat ini pun mengandung kemungkinan. Jadi ada dua pendapat tentang walidu wa ma walad. Yang pertama adalah anak Adam, hubungan Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, dan kita manusia disebut dengan anak Adam. Itu interaksinya. Ada yang berpendapat lain, yaitu Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa yang dimaksud bapak dan anak ini adalah secara umum. Jadi seluruh manusia, hubungan antara bapak dan anaknya, itu yang dimaksud dengan walidu wa ma walad. Nah, ini hubungan kita dengan keluarga. Keluarga yang paling dekat, yang paling utama dengan kita tentunya adalah kedua orang tua kita. Maka mari kita mengingat kembali adab-adab kepada orang tua. Silahkan dicatat, ya, siapkan alat tulisnya. Yang pertama, sudah siap, ya? Yang pertama adalah tidak menatap keduanya atau abi umi kita dengan tatapan yang tajam. Tidak menatap kedua orang tua kita dengan tatapan yang tajam. Itu adab yang pertama. Yang kedua, tidak meninggikan suara di atas suara keduanya. Tidak boleh meninggikan suara kita, bersuara lantang sementara mereka suaranya pelan. Kemudian yang ketiga, tidak berdiri sementara keduanya duduk. Jadi harus sama-sama. Kalau mereka duduk, kita harus duduk. Kalau mereka berdiri, maka kita berdiri. Kemudian tidak mendahului mereka dalam berbicara. Itu yang keempat. Tidak mendahului mereka dalam berbicara. Ini semua insya Allah ada dalilnya, ya. Ada hadisnya, cuman tidak saya sebutkan. Saya sebutkan satu, tidak mendahului bicara ini. Contohnya ketika Ibnu Umar bersama di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu memberikan pertanyaan di majelisnya. Muslim itu diibaratkan dengan sebuah pohon. Ada yang tahu pohon apa itu? Ya, semuanya bermanfaat. Ketika itu Ibnu Umar adalah penuntut ilmu atau peserta yang paling kecil. Sementara di samping kiri dan kanan mereka adalah Ibnu Umar adalah orang-orang yang lebih tua usianya. Ibnu Umar sebenarnya tahu jawabannya, bahwa itu adalah pohon kurma. Semuanya bermanfaat. Jadi seperti itu perumpamaan seorang muslim. Tapi Ibnu Umar diam saja, tidak berani menjawab karena di situ yang hadir adalah para orang tua. Nah, itu adalah bentuk adab, tidak mendahului dalam bicara. Tidak sok-sokan di hadapan mereka. Ini adalah dalil karena Rasulullah selain sebagai guru juga sebagai orang tua untuk para sahabat ketika itu. Ya. Itu saja dulu 4 adab untuk kedua orang tua. Sebenarnya banyak sekali adab-adab kepada orang tua. Pertama tadi apa? Ya,
tidak memandang dengan pandangan yang tajam, tidak melotot ketika bersama orang tua. Kalau bisa tundukkan pandangan dengan bentuk penghormatan, dalam bentuk penghormatan kepada keduanya. Tidak melotot ketika bicara, tidak meninggikan suara atau tidak berteriak ketika bicara, tidak berdiri ketika mereka duduk, tidak duduk ketika mereka berdiri, ya. Kemudian tidak mendahului dalam berbicara kepada mereka, ya. Itu adab-adab yang harus kita jaga dalam interaksi kita atau hubungan kita bersama kedua orang tua kita, bersama ayah dan bunda kita, ya. Semoga Allah mudahkan. Ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada mereka, karena bersyukur itu tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada manusia. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Maka manusia yang pertama kali yang berhak kita syukuri, ya, setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita. Maka berlakulah sebaik-baiknya kepada keduanya. Harus lebih sopan daripada perlakuan kita kepada selain keduanya. Berkatalah dengan lemah lembut. Semoga bermanfaat. Silahkan dikirimkan murojaahnya. Dari Allah tempat meminta sampai dengan interaksi bersama keluarga, wa walidu wa ma walad. Kita tutup dan memohon manfaat dari majelis kita. Ista'iddu. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kurang dan lebihnya Ustaz, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.